Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara Indonesia di tahun 2024 ini baru saja melewati pemilihan serentak yang dilaksanakan di bulan Februari 2024 dan nantinya di bulan November di tahun ini juga warga negara Indonesia tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur juga akan bersama-sama melewati perhelatan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Partisipasi pemilih tentu saja harus ditingkatkan, di mana nantinya mereka yang akan memberikan hak suara untuk kemudian memilih pemimpin yang akan memimpin dengan masa bakti 5 tahun ke depan. Tapi kemudian yang juga perlu disadari adalah bagaimana kemudian kegiatan, tahapan dan apa saja yang dilakukan oleh pihak penyelenggara ini pun juga mendapatkan pengawasan dari pihak masyarakat. Pengawasan yang dimaksudkan adalah bagaimana kemudian pemilihan ini bisa berjalan sesuai integritas yang diinginkan, menjaga keadilan dan juga menjaga hak suara ini benar-benar bahwa hak pilih dari masyarakat ini sesuai dengan pemimpin yang mereka inginkan. Belum lagi kita berbicara dengan konsekuensi ketika ada peraturan yang dilanggar. Kemudian juga penyelewengan hak suara dan juga keterkaitan proses yang berjalan di dalamnya. Untuk itulah pada hari ini kami ingin mengajak Anda semua juga bersama audiens yang hadir pada hari ini, kita akan melihat sejauh mana sebenarnya pengawasan ataupun juga partisipasi publik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang akan kita hadirkan di tahun 2024 ini. Saya boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semua pada hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan di Hotel Aston Samarinda, Publika TVRI Stasiun Kalimantan Timur bekerja sama bersama Bawaslu Kota Samarinda. Untuk itulah hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu membentuk partisipasi aktif publik dalam pengawasan pemilihan serentak atau pilkada di tahun 2024. Narasumber yang kami undang untuk hari ini sudah hadir bersama saya. Beliau adalah anggota Bawaslu Kota Samarinda untuk Divisi Pencegahan dan Partisipasi Hubungan Masyarakat. Boleh aplaus kepada Mas Sugeng Prasetyo. Boleh digunakan mikrofonnya Mas Sugeng. Ya, apa kabar? Sehat selalu Mas? Luar biasa. Luar biasa, oke. Bersama kita juga untuk memberikan keseimbangan terkait dengan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dan bagaimana publik memberikan keaktifannya dalam pengawasan ini. Kita akan nanti berbincang bersama akademisi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda bersama Mas Esroy Hendrayanto SHM Hum. Boleh aplaus kepada Mas Roy. Terima kasih Mas Roy, apa kabar Mas Roy? Sehat? Baik Mas. Oke. Dan sebelum kita masuk pada perbincangan utama kita dan juga nantinya akan berdiskusi bersama audiens yang hadir di ruangan ini, kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat sejauh mana sebenarnya pengawasan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Perspektif ini kami akan hadirkan dalam sebuah prolog berikut ini. Proses demokrasi di Indonesia, baik pemilihan kepala daerah atau pilkada dan pemilihan umum pemilu, merupakan dua proses yang penting. Meskipun keduanya bertujuan untuk memilih pemimpin, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Khusus pilkada bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Pilkada juga merupakan mekanisme untuk menentukan kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal serta memperkuat otonomi daerah. Meski terdapat perbedaan, namun ada kesamaan yang tidak boleh terlewatkan, di mana proses ini tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Untuk mewujudkan hal tersebut, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu pun menjadi sangat penting. Keikutsertaan semua elemen baik itu penyelenggara, masyarakat, dan peserta pemilu harus terlibat aktif dalam memberikan edukasi tentang kepemiluan, menumbuhkan nilai-nilai kebinekaan, dan menjalin spirit perdamaian di antara peserta pemilu demi terwujudnya pemilihan yang bermartabat. Melalui pengawasan partisipatif,
pengawasan partisipasi masyarakat yang menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan Pilkada tahun 2024. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pilkada secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat baik terhadap penyelenggara pemilu maupun kontestan. Kepercayaan buruk terhadap kedua lembaga tersebut dapat mengakibatkan buruknya partisipasi masyarakat. Untuk itu, Bawaslu Kota Samarinda juga melakukan upaya dalam melaksanakan pencegahan pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, melakukan identifikasi dan pemetaan kerawanan pemilihan tahun 2024 berbasis pada data atas kejadian pada pemilu pemilihan yang lalu di antara tentang tahun 2017 sampai dengan 2020 yang sudah tertuang dalam Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP tahun 2024 dan pemetaan kerawanan berdasarkan kejadian yang terjadi pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 untuk menghadapi pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 ini. Diukur berdasarkan beberapa indikator seperti sejarah konflik pemilu sebelumnya, tingkat partisipasi masyarakat, pelanggaran hukum dan lain-lain, serta yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk membuat peta kerawanan pemilu dan pemilihan yang komprehensif guna diharapkan proses pemilu dan pemilihan dapat berlangsung lebih aman, tertib, dan demokratis. Lantas bagaimanakah pengawasan partisipatif dan membentuk partisipasi aktif publik dalam pengawasan pemilihan serentak tahun 2024? Selengkapnya akan dibahas dalam Dialog Publika. Membentuk partisipasi publik dalam pengawasan pilkada di tahun 2024. Di tahun ini itulah tema yang kita angkat dalam Publika di hari ini. Dan kita nanti juga akan melibatkan para audiens yang juga nanti akan merespon terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh narasumber. Saya ingin ke Mas Sugeng terlebih dahulu. Mas Sugeng, kalau boleh diberikan kepada masyarakat luas yang ada di ballroom ini dan juga masyarakat Kalimantan Timur secara umum, apa sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu itu dalam lingkup seperti apa, Mas Sugeng? Begini, jadi di Bawaslu itu ada yang namanya Divisi Pencegahan, Partisipatif dan Hubungan Masyarakat gitu ya. Terus agenda besarnya apa setiap pemilihan umum ini? Ini pemilihan serentak ini secara nggak langsung kita akan terlibat aktif kembali, menggerakkan sel-sel yang ada di masyarakat. Jadi kalau polisi itu dia membentuk satpam, maka Bawaslu akan bentuk partisipan aktif, membentuk orang yang sadar akan menyampaikan agenda-agenda besar Bawaslu terutama di pencegahan. Ada 3 idiom, cegah, awasi, tindak. Nah, mereka yang hadir saat ini di 150 orang yang terlibat aktif akan menyampaikan kepada masyarakat, akan mengajak kepada masyarakat untuk menyukseskan pemilihan umum serentak. Selain itu, mereka akan menjadi tangan kanan kita di masyarakat untuk mengawasi, melakukan edukasi, dan lain sebagainya terutama untuk kesuksesan pemilu. Itu intinya. Oke, saya ingin ke Mas Roy. Mas Roy, kalau dari pandangan Mas Roy sebagai akademisi melihat tupoksi yang dilaksanakan oleh Bawaslu sendiri, apa yang Mas Roy bisa tanggapi terkait dengan Bawaslu sejauh ini melakukan pengawasan terhadap proses perjalanan pemilu, baik itu tahapannya, karena juga Bawaslu di sini kan tidak hanya ke KPU-nya saja, tapi juga melihat secara keseluruhan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apa yang Mas Roy bisa tanggapi? Ya, terima kasih Mas Moderator. Jadi saya menilainya dari angka 0 sampai 10 baru 7,5. Kenapa demikian? 7,5 mau tidak suka atau bagaimana apapun namanya, memang itu yang baru berjalan sekarang. Oke, pada saat penanganannya biasanya saya lebih senang kalau teman-teman memang tadi dikatakan Mas Sugeng adalah teman-teman 150 orang yang hadir pada saat ini itu adalah menjadi tangan kanan. Oke, jangan sampai teman-teman ini kan gitu ya, jangan sampai teman-teman yang 150 orang ini lebih galak daripada Bawaslunya gitu ya. Nah, menciptakan partisipasi, membentuk partisipasi aktif publik ini setuju. Tapi apa yang sudah disampaikan ke Bawaslu, kadang-kadang mandeknya di Bawaslu Mas.
saya harus berani kritik dong Bawaslu, kan gitu. Kadang-kadang malah lebih mandek di Pak ada temuan ini gitu. Kejadian tahun kapan yang kemarin itu ada masukan dari masyarakat bahwa begini-begini. Boleh dipercaya, boleh tanyalah teman-teman. Nanti kadang-kadang ada yang mandek juga di Bawaslu. Saya tidak tahu karena mandeknya apa, mungkin karena tidak ada unsur di dalam pelanggaran PKPU-nya atau pelanggaran Perbawaslu-nya kan gitu. Tapi paling tidak teman-teman ini sudah bekerja. Nah itu peran aktifnya teman-teman ini sekarang gitu. Nah gitu Mas. Oke, tapi Mas Roy, apa saja sebenarnya menurut Mas Roy bisa menjadi kontrol dari masyarakat kepada pilkada itu sendiri? Apa yang sebenarnya perlu masyarakat ketahui dan kontrol dan awasi terkait dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri atau pemilu ya paling serentak? tidak kontrol teman-teman sekarang mungkin yang gundah gulana nih sekarang. Ada informasi kota kosong, ada informasi ini pasangannya siapa kan gitu. Teman-teman belum bisa mengontrol nih kan gitu. Ya, belum teman-teman yang lain belum bisa ngontrol, belum bisa mengawasi kan gitu. Paling tidak mengawasinya minimal adalah money politik atau politik uang tadi. Tapi ingat teman-teman. Di bagian money politik itu sebenarnya bisa money politik dilakukan. ya, Oke. money politik. Karena kadang-kadang money politik ini diplesetkan menjadi ongkos politik. Nah ini yang Bawaslu kadang-kadang tanda kutip teman-teman yang lain dapat nih ngawasi, kemudian dapat nih, ini Pak saya dapat nih gitu. Tapi begitu masuk sini ada klarifikasi, paling tidak Bawaslu ini mengklarifikasi dulu orang yang menerima, orang yang memberi tadi. Kan gitu ya. Jadi kalimatnya biasanya begini, itu termasuk dalam ongkos politik. Sudah nggak bisa apa-apa nih teman-teman. Salah satu contoh kemarin ada klarifikasi, itulah mengumpulkan pimpinan terendah di struktur kepemerintahan. Begitu diklarifikasi, saya tidak pernah ngomong selesai di bawah angin, kan begitu ya, gitu. Nah itu yang kadang-kadang harus kita cermati yang kita. Nah makanya saya tadi menilai baru 7,5 Mas, belum 10 loh ya, belum masih 8, setengah masuk ke 8 ya susah nih kayaknya. Baik. Nah gitu. Oke, Mas Sugeng, tapi bisa diceritakan sebenarnya bentuk pengawasan apa yang dilakukan oleh Bawaslu secara konkret? Apakah memang Bawaslu hanya melakukan pengawasan itu secara umum tapi tidak secara teknis? Karena beberapa kaitannya misalnya seperti kalau kita kemarin berbicara mengenai tahapan, ada yang tidak bisa diakses datanya oleh Bawaslu, itu hanya bisa diakses oleh KPU. Nah seperti itu, apa yang Mas Sugeng bisa tanggapi terkait dengan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Saya paling suka kalau ada kritikan seperti ini karena itu merupakan jadi pemantik untuk kita bergerak aktif. Satu hal yang memang abuse of power, menggunakan kekuasaan itu memang ketika kita melakukan, kita nggak seperti polisi gitu ya. Tapi bisa seperti itu karena untuk memenuhi unsur itu maka ada tahapan-tahapan yang memang yang seharusnya menjadi edukasi untuk masyarakat. Saya nggak paham kalau tiba-tiba katanya Bawaslu 7,5, ya enggak masalah sih sebenarnya. Mau 10 juga enggak masalah. Iya kan? Tapi yang jelas tugas pengawas itu adalah mengawasi seminimal mungkin sebelum kejadian, mencegah. Cegah dulu. Enggak suka dong kita dengan masalah. Bukan enggak suka, tapi persoalannya mencegah itu lebih penting daripada persoalan itu sendiri gitu. Nah kaitannya dengan KPU, kita ini kan saudara kembar sebenarnya. Kalau bilang Upin dan Ipin gitu ya, dalam satu undang-undang 7 tahun 2017, mereka secara teknis kita mengawasi gitu kan. Kalaupun toh ada data yang nggak bisa kita ambil ataupun data yang nggak bisa kita sinkron, tetap ada melakukan hubungan antar lembaga, itu penting. Ya minimal menyampaikan, kalau di pencegahan itu pasti ada imbauan dulu. Ada imbauan, ada saran perbaikan. Titik terpuncak dari kesalahan itu adalah saran perbaikan. Kalau sudah ditindaklanjuti menjadi saran perbaikan, siapa yang nggak suka? This okay pokoknya. Nah kalau dengan Mas Roy, konteksnya beda lagi nih. Mas Roy itu memang fight dia, ingin menjadikan sesuatu yang sarjana hukum bos. Jadi beda ini.
Tapi Mas Sugeng, seandainya jika dikembalikan kepada masyarakat yang ada di sini ataupun juga masyarakat luas yang menyaksikan Publika pada hari ini, seperti apa sebenarnya mereka bisa melakukan pengawasan? Apakah berbentuk mereka mendapatkan di media sosial baru pelaporan? Jika ada hoax mereka capture, mereka laporkan, atau seperti apa sebenarnya kalau di Bawaslu menangani masalah Baik. seperti ini? Satu hal yang paling mendasar, hari ini Gen Z itu, generasi Z yang berumur 17, kelahiran tahun 2007, itu juga menjadi salah satu indikator tentang suksesnya atau tidak demokrasi. Terus ketika saya menarik kesimpulan bahwa hari ini teman-teman baik dari umur berapapun, kalau pasti punya KTP tercoklit, dia pasti memilih. Dari hal yang paling mendasar adalah keluarga. Keluarga paling hal dasar ketika teman-teman ini yang di sini pulang. Ada tindakan preventif di keluarga mereka sendiri. Ada kesadaran yang terbangun di keluarga mereka sendiri. Itu yang paling mendasar. Kesadaran money politik misalnya, tidak menerima apapun. Kalau ini nggak terbangun, nggak usah deh media sosial itu. Ada yang sampah, ada yang edukatif, ada yang memang hal baik. Tetapi dari keluarga itu sendiri kita menyasarnya itu, makanya mereka nanti akan terbentuk seperti satpam yang punya tanggung jawab, yang punya dedikasi bahwa pemilu ini harus bersih, integritas dan juga adil gitu. Oke, Mas Roy, bagaimana kemudian ketika kita berbicara partisipasi publik untuk pengawasan pilkada dan pemilu serentak ini dikaitkan dengan edukasi politik? Banyak misalnya masyarakat yang ada sekarang itu masih minim dengan edukasi politik. Hanya mengetahui di tataran level permukaan saja, tapi tidak tahu sampai ke level bawah misalnya. Kemudian serta-merta melaporkan beberapa kasus. Nah, apa yang Mas Roy bisa tanggapi ketika edukasi politik ternyata menjadi hal yang juga berpengaruh ketika berbicara mengenai pengawasan? Sebenarnya mereka harus tahu lebih banyak terkait dengan tahapan dari KPU, tugas dari Bawaslu, tapi nyatanya juga itu tidak tersosialisasikan dengan baik. Apa yang Mas Roy bisa tanggapi terkait hal ini, edukasi politik itu sendiri? Edukasi politik memang semua berperan, wajib berperan. Apalagi yang generasi Z sekarang kan agak susah ya memandang sebelah mata terkait tentang politik sekarang ini. Nah itu juga bahasanya begini Mas, ini harus membuat semua berperan aktif, mau penyelenggara mau pesertanya kan gitu, itu pasti harus. Nah sekarang ditambah lagi peran aktif dari di luar dua tadi, di luar tadi harus berperan aktif juga. Nah caranya gimana? Ya itu tadi, pemilihan RT aja sekarang sudah berpartai politik, ada sedikit politiknya. Jangankan PRT, di rumah juga iya. Politik apa sih? Ya politik bicara kepentingan pasti kan begitu. Nah bagaimana sekarang mengedukasinya? Ya edukasi kita sekarang ya paling tidak memperkenalkan secara apa ya namanya itu, secara yang ada sekarang ini apa nih gitu. Nah sebenarnya kalau yang ditanyakan Mas moderator tadi adalah itu untuk KPU karena penyelenggara. Kalau Bawaslu kan hanya sebagai pengawas nih. Nah mengawasi tentang apa? Mengawasi tentang apa namanya nih, kejujuran dalam pemilu, kemudian keadilan, integritas yang transparansi demi kepercayaan publik tadi kan gitu. Kalau sudah tidak jujur dalam pemilu kada, selesailah itu dunia kan gitu. Belum lagi kalau misalkan tidak ada keadilan, keadilan apa sih kan gitu, ya kan gitu. Ada yang ini salah satu contoh misalkan begini, kejadian PSSU kemarin itu menganggap dirinya kok ndak adil ya, saya punya KTP Indonesia tapi tidak bisa. Nah kadang-kadang masyarakat itu yang harus kita memberikan memberikan edukasi tadi, bahwa memang kamu punya KTP, kamu warga negara Indonesia, tetapi bukan warga negara, bukan warga setempat. Berarti punya aturan tersendiri bahwa kamu itu. Nah itu yang kadang-kadang yang memicu kerawanan juga. Salah satu memicu kerawanan itu tadi ya gitu tadi. Belum lagi sekarang nih adik-adik teman-teman semua yang ada di sini, hati-hati loh, kita
sekarang ini memicu kerawanan itu nanti ada kemungkinan besar, karena ini bicara kerawanan ya, kerawanan juga tadi baru kita launching juga gitu kan, apalagi kita dalam membentuk partisipasi publik dalam pengawasan pemilu serentak tadi. Nah, informasi itu cepat kita tangkap, Mas. Ya. Selalu harus kita tangkap. Kota kosong, nanti lawannya siapa misalkan. Belum lagi sebenarnya Mas Roy, partai politik juga harus punya kewajiban untuk mengedukasi pasti, politik. iya. Gak cuma KPU dan Bawaslu. Nanti kita lanjut lagi nanti ya. Di segmen selanjutnya tetaplah bersama Publika, kami akan segera kembali. Kak, bangun sekolah. Ayo, bangun. Ya, nanti terlambat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap. Anda masih bersama kami dalam Publika untuk hari ini membahas terkait dengan bagaimana kita bersama-sama ini meningkatkan partisipasi publik terkait dengan pengawasan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024. Dan jika berbicara pengawasan, memang ada satu nama yang biasanya melekat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pilkada ataupun juga pemilu serentak, yaitu Bawaslu. Namun nyatanya juga Bawaslu yang mengajak seluruh masyarakat bagaimana sebenarnya agar pemilu ini bisa terjaga integritasnya, kualitas demokrasi, pondasinya kokoh. Itu yang akan kita lihat ke depannya, termasuk juga pemimpin yang dipilih pun juga sesuai seperti harapan masyarakat. Mas Sugeng, sebenarnya sudah seberapa besar Bawaslu ini menggerakkan masyarakat agar mereka punya kesadaran untuk mengawasi pemilu? Seberapa besar Bawaslu sudah melakukan program, tahapan, gerakan agar masyarakat ini punya kesadaran mereka untuk mengawasi yang namanya pilkada atau pemilu serentak? Mas Sugeng. Ukurannya itu adalah banyaknya kejadian atau tidak. Satu. Yang kedua, nih saya mau kembali ke akademisi nih. Universitas, salah satu tridrama perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Apa yang mereka lakukan untuk pemilu ini? Karena pemilu ini bukan hanya milik Bawaslu, tetapi adalah bagian dari integritas seluruh komponen masyarakat. Clear, ya enggak? Nah, kalau akademisinya tidak berbuat apa-apa, ada yang loss dari ini gitu loh. Apakah akademisnya perlu mengkritik KPU? Misalnya, mendorong judicial review misalnya tentang batas umur menjadi penyelenggara ad hoc misalnya. Ad hoc, yeah. 17 tahun. Ada jaminan enggak usia 17 tahun itu tidak ceroboh? Ada jaminan enggak usia 17 tahun tidak melakukan kesalahan? Gimana Mas? Nah, ini yang belum digagas di Indonesia. Kalau Bawaslu clear Pak, ya kan, usianya di atas 20, clear. Untuk jadi komisioner tuh usianya harus 30 minimal. Matang secara manusiawi matang Mas. Gimana Mas? Iya, jadi artinya sebenarnya kalau berbicara Bawaslu dengan kondisi yang ada ini sudah siap dengan pengawasan. Siap gak siap harus siap. Siap gak siap harus siap, karena apa? Kita sudah
mengeluarkan semua sumber daya manusia, mengeluarkan semua apa yang kita mampu sesuai dengan rule of the game yang ada. Kalau di negara-negara yang maju, pemilunya juga chaos ada. Ya. Nah, apalagi kita dari penyusunan daftar pemilih aja, masyarakat harus punya sense of belong. Rasa memiliki, kalau nggak butuh amat orang meninggal, nggak hidup dong di daftar pemilih, harusnya dilaporin dong ke Disduk Capil. Ini bapak gua meninggal, ya udah dibikin. Jadi hilang dari daftar pemilih. Yang kedua adalah integritas dari setiap penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi kalau dikembalikan ke Bawaslu, berhasil apa enggak? Ya keberadaan kami masih ada, ya saya anggap berhasil, tapi butuh support dari semua komponen masyarakat. Oke, Mas Roy, jika dikembalikan kepada masyarakat, kondisi saat sekarang dengan apa yang terjadi di masyarakat, bagaimana agar partisipasi ini tetap berjalan kondusif, jangan sampai berat sebelah. Karena ketika kita berbicara pengawasan, jangan sampai ada satu pihak yang kemudian ditumpangi oleh pihak lain, kemudian ini tidak seimbang, merasa pilihannya tidak sesuai, kemudian menindas yang lain atau melecehkan yang lain. Apa yang Mas Roy bisa tanggapi dengan kondisi masyarakat saat sekarang? Jangan sampai pengawasan itu ditumpangi oleh pihak-pihak yang atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, sampai hari ini mudah-mudahan tidak ya. Sampai hari ini belum ada. Cuman kalau di Karena kita berbicara potensi konflik, kita jangan sampai betul, terjadi potensi betul, konflik. Itu kan politik kepentingan ini kan agak susah Mas kalau berbicara. Tapi kalau di masyarakat yang sekarang ini lebih banyak partisipasinya tinggi nih. Kalau pilek kemarin partisipasinya tinggi. Karena setiap calon, bayangkan aja calon kita itu ada sekian ribu ya untuk Kaltim. Itu Kaltim itu kan pasti 55 kali sekian partai. Kemudian yang tingkat 2 pun sama. Setiap dapil berbeda. Nah, mereka pasti punya pendukungnya masing-masing. Jadi partisipasinya tinggi. Nah, berbeda nanti mudah-mudahan di pilkada nanti sama partisipasi masyarakatnya dengan apa yang ada di pilek tadi, kan gitu. Nah, di fenomena di masyarakat sekarang masih setiap pilkada, setiap pilek itu selalu ngomong ambil duitnya, jangan coblos orangnya, kan gitu. Nah, itulah dari tema hari ini itu membentuk partisipasi aktif publik dalam pengawasannya. Yang begitu-begitu itu ambil duitnya, kan? Jangan coblos orangnya, hapus sudah itu. Tapi kita sekarang cara berpikirnya harus ya memang yang punya program bagus, yang bisa membantu masyarakat itu. Karena tadi membentuk kejujuran dan integritas terhadap ya bukan hanya peran serta masyarakat, terhadap calonnya juga gitu. Sekarang memang saya bukan mengampanyekan seseorang Mas, tapi tidak. Kalau memang yang ini benar ada ada pembangunan yang sudah bagus, ya pilih. Tetapi kalau memang ada yang tidak benar, jangan dipilih. Gitu aja Mas. Makanya teman-teman 150 orang yang ada ini tadi dipersiapkan menjadi tangan kanannya Bawaslu untuk mengawasi pemilu kada yang akan diselenggarakan 27 November 2024 hari H ataupun nanti pada saat tahapan. Sekarang sebentar lagi kita tahapan loh, tanggal 27 sampai tanggal 29 tahapan pendaftaran. Nah, ini diawasin juga. Iya. Peran serta masyarakat juga dong. Baik. Kan gitu. Baik. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira begitu. Oke, saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk merespon terkait dengan apa yang kita bahas. Boleh dibantu berdiri, sebutkan nama dan asalnya, dan langsung substansi pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, saya Dedi Triyono dari LSM Mata Hati Peduli. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana teknisnya apabila ada masyarakat yang ingin berperan aktif dalam pengawasan pemilu serentak ini? Dan pertanyaan saya kedua,
bagaimana upaya Bawaslu dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan di dalam pesta demokrasi dan jika terjadi suatu pelanggaran di mana tempat masyarakat untuk melaporkan permasalahan tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Dedi Triyono dari LSM Matahati Peduli. Boleh ditanggapi Mas Sugeng apa yang disampaikan terkait dengan teknis untuk peran aktif masyarakat terkait dengan pengawasan dan upaya Bawaslu untuk mengantisipasi kerawanan dan jika ada pelanggaran itu seperti apa? Apakah ada kanal-kanal yang disediakan untuk memberikan pengaduan seperti itu? Silakan. Di Bawaslu ada media sosial yang kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya kanal yang lain, di YouTube juga ada. Ketika ada pelanggaran bisa disampaikan ke Bawaslu. Pada saat tahapan itu mulai terlaksana, biasanya kita ada portline yang stay di kantor gitu, atau melalui jajaran ad hoc kita di kelurahan, di kecamatan hingga di Bawaslu kota. Untuk bisa berpartisipasi, hari ini semua sudah berpartisipasi. Untuk bisa melakukan tindakan preventif pencegahan, yaitu tadi membangun sumber-sumber kepercayaan diri di lingkungan keluarga dulu, bahwa monopolitik itu kita tolak, bahwa memilih satu golongan juga kita tolak. Artinya begini, masyarakat ini secara sadar, secara ansih bahwa dia memilih sesuatu itu sadar apa konsekuensinya. Figur tidak hanya gender saja, tapi lebih pada apa yang bisa mereka dharmakan kepada masyarakat gitu. Kalau toh ada memang pemimpin yang memenuhi kriteria menjadi prioritas dia pilih, ya monggo. Tapi minimal membangun kesadaran di keluarga itu sendiri. Nah, saya menginginkan kita semua di sini adalah membangun kesadaran. Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita kehilangan sesuatu itu kan pasti menyesal ya. Nah, saya bermimpi bahwa demokrasi di Indonesia itu akan menjadi ideal kalau semuanya ada pernah kehilangan. Kehilangan apa? Dipungutlah pajak. Kalau kesadaran pajak semua individu itu ada, mereka akan menuntut sebuah kesetaraan atau sebuah keadilan bersama. Mereka akan selalu melototin setiap kejadian di negeri ini, terutama demokrasi. Karena dia merasa membayar pajak. Nah, saya membayar pajak, berarti pemilu harus menggunakan uang pajak, Pak. Otomatis kehilangan itu akan menjadi satu kesatuan niat dari seluruh masyarakat bahwa ini tidak benar kalau money politik. Tapi esensinya adalah menghindarkan keluarga itu dari hal-hal yang merusak demokrasi. Jadi Mas Sugeng sebenarnya kalau tadi Mas Dedi menanyakan teknisnya, di kelurahan kan kita punya nih tim ad hoc-nya Ya. kan dari Bawaslu ada. Ada. Dari media sosial juga bisa. Bisa. Tapi seberapa besar sebenarnya media sosial itu berpengaruh terhadap laporan? Jadi gini, laporan itu akan menjadi efektif kalau laporan itu didukung oleh semua material. Ada formal, ada materialnya. Jadi saya sering dapat laporan tuh begini. Ketika ada seleksi untuk pengawas di kecamatan, terus dia ada tanggapan dari masyarakat, itu kadang-kadang yang nanggapi itu tidak disertai KTP. Yang nanggapi itu emailnya email saja, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Takutnya jadi surat kaleng begitu ya? Kalau zaman milenial ya, kalau Iya. Gen Z itu enggak tahu saya. Iya. Apa ini? Takutnya kalau kritik tidak ada identitas, hanya sifatnya surat kaleng, belum tentu itu juga bisa dipertanggungjawabkan Ya. begitu. Betul. Terus kalau disampaikan juga Mas Dedi tadi bahwa jika terjadi kerawanan, apa antisipasi Bawaslu sebenarnya? Pencegahannya apakah sudah ada Mas Sugeng? Kita punya jajaran ad hoc dari tingkat kelurahan hingga kecamatan naik ke Bawaslu. Ad hoc itu sendiri sudah kita bekali, sumber daya manusia kita bentuk. Kalau misalnya membentuk robot lah mereka, tapi mereka punya kesadaran penuh. Secara nggak langsung di dalam sanubari mereka akan menciptakan kampanye-kampanye tentang edukatif yang bersifat untuk keluarga lagi gitu loh. Keluarga besar Bawaslu tingkat dataran bawah.
ngomongin, nggak usah diterima itu uang money politik, nggak usah ngikut ini, nggak harus begini gitu. Jadi dari itu saya ingin membangun kesadaran itu. Kami itu berpikir bahwa hal yang paling menyentuh apa, yang paling dasar dulu apa gitu. Jangan garami lautan, lautan sudah asin, kita garami lagi gitu kan. Oke. Gitu. Ya, Mas Roy, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi, bagaimana sebenarnya cara efektif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu untuk mengajak masyarakat agar mereka punya kepedulian besar mengawasi pilkada ini? Ya, jadi sudah saya sampaikan Terlepas tadi. dari kita berbicara sosialisasi ya Mas Roy. Ya, nggak perlu sebenarnya peran serta semua aktif masyarakat itu, ya peserta juga harus, karena bukan hanya Bawaslu yang punya ad hoc, tidak. Partai-partai politik, peserta partai politik juga pasti punya jajaran di bawah. Itulah yang selalu mengkomunikasikan dengan para pendukung-pendukungnya, kan gitu. Nah, pengawasan itulah nanti teman-teman yang menyatakan diri independen, yang menyatakan diri menjadi bagian dari Bawaslu, itulah nanti yang menyampaikan itu tadi, kan gitu. Saya sih apa yang disampaikan Mas Sugeng tadi sebagai divisi pencegahan tadi menyatakan bahwa boleh melapor, padahal harus disertai dengan beberapa bukti lah, kalimatnya begitu. Paling tidak nih saran buat teman-teman juga, kalau pasti kan paling tidak mendengar dulu nih. Di sana ada yang 100.000, terus ada si A ngelipat jadi 200.000, terus ada, minimal itu menjadi laporan awal dulu, kan gitu. Ya kan, di dalam KUHP dan dalam KUHP juga pembuktian itu memang tugas. Ya, kecuali delik aduan berbeda nih, kan gitu. Karena itu punya unsurnya sendiri. Kalau teman-teman kita membawa mereka untuk menjadi partisipasi aktif publik tadi, ya minimal mendengar itu, minimal laporan, ya sudah, nanti Bawaslu yang ada di ad-hoc-nya menyampaikan, awasi itu ya, ada informasi ini, bagaimana cara buktinya, ya kita ajarin gitu. Kita ajarin Mas gitu loh. Nah, ya apa yang disampaikan dari tadi dari Mata Hati tadi juga gitu. Bagaimana kalau misalkan ada pelanggaran, laporkan ke ad-hoc-nya. Kan gitu. Atau mencari orang partai politik di situ yang tingkat bawah, itu ada yang ini nih. Minimal itu bisa membuat laporan kepada teman-teman ad hoc di bawahnya, hingga sampai nanti di Bawaslu Kota ini bisa menganalisa itu termasuk dalam bagian pelanggaran atau tidak dalam pelanggaran. Nah, kira-kira begitu Mas. Mengajak masyarakat ini ya minimal ya tadi, minimal mendengar dulu. Masyarakat kan enggak mau dia, ngapain aku lapor? Yeah. Enggak ada untungnya juga. Nah, jangan lapornya ke orang terdekat aja, yang minimal dia orang partai politik atau ad hoc di bawahnya dia. Kan gitu. Di bawah ad hoc yang ada di jajaran Bawaslu tadi. Nah, gitu. Baik, kembali ke Mas Sugeng. Mas Sugeng, kalau dari beberapa yang terjadi kemarin, apakah Bawaslu sudah pernah menangani sebuah kasus atau laporan dari masyarakat kemudian itu ditindaklanjuti? Anggaplah dia mengirimkan melalui media sosial kemudian ditanggapi secara serius oleh Bawaslu. Jadi paling minimal melakukan pencegahan, tapi pernah kita melakukan penelusuran ya. Jadi ada informasi yang masuk, baru kita telusuri. Anda kan tahu, saya juga pernah reporter radio kan. Jadi kerja-kerja wartawan itu juga kita lakukan gitu loh. Bahwa melakukan penelusuran, tapi semua laporan ke Bawaslu itu tidak serta-merta kita telan begitu saja, tapi harus dipilah dan dipilih gitu. Karena apa? Karena semua laporan yang masuk itu belum tentu itu kebenaran yang angsih. Tetapi kita sebagai lembaga tidak bisa menolak, kita akan terima semuanya. Nah, langkah-langkah itu kita lakukan supaya apa? Keadilan itu menyeluruh. Jadi kalau ada laporan ya kita telusuri kebenarannya gitu. Apakah sesuai dengan tahapannya apa tidak? Contoh, misalnya ada laporan itu caleg si A. Si A ngasih duit pada saat kampanye. Nah, kita cek si A itu caleg apa tidak. Kalau tidak, bagaimana kita menelusuri gitu loh. Kalau memang toh bukti itu konkret disampaikan ke kita, ada video, ada foto, ya terus kita bisa lakukan penelusuran. Karena
aturan kita itu akan berlaku pada saat pemilu saja, ya kan? Jadi polisi pemilu gitu kisahnya gitu ya. Nah, minimal kalau saya sih secara kedivisian bahwa kalau bisa itu dicegah dulu, dihimbau dulu. Tolong dong Pak geser, jangan gini dong. Ketika ada kampanye bawa beras misalnya, Pak ini nggak boleh. Kita udah kasih tornya ini bahwa yang boleh dan tidak boleh. Itu udah kayak kita daftar belanja kita bawa kemana-mana. Nggak boleh nih Pak, ini boleh gitu loh. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi nanti Mas Sugeng, Mas Roy di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dalam Publika. Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. 3. Membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik terbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Publika. Kita pada hari ini ingin melihat sejauh mana sebenarnya tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan dari Pilkada di tahun 2024 ini. Memang ada 2 perhelatan demokrasi yang digelar atau hajatan demokrasi terbesar. Salah satunya yang sudah kita lewati dan tahun ini kita akan menghadapi kembali di bulan November, tepatnya di tanggal 27 November 2024. Pemilihan kepala daerah ini termasuk yang sangat ditunggu karena terkait dengan bagaimana kepala daerah baik itu di tingkat gubernur, kemudian juga wali kota, wakil wali kota, dan juga bupati dan wakil bupati. Inilah yang akan kita lihat bagaimana kemudian masyarakat bisa menunjukkan kepedulian, kemudian idealisme mereka untuk mengawal pelaksanaan pilkada di tahun 2024 ini. Mas Roy, apa yang Mas Roy bisa tanggapi ketika ada kondisi memang Bawaslu masih terkendala dengan sumber daya manusianya yang ada saat sekarang? Karena jika kita berbicara pengaduan masyarakat ini kan tidak mudah sebenarnya untuk melakukan validasi, observasi, investigasi ke lapangan. Sementara kekuatan Bawaslu juga harus diukur begitu. Dengan begitu banyaknya laporan yang masuk, bagaimana sistematika yang terjadi, apa yang bisa Mas Roy tanggapi dengan kinerja Bawaslu sejauh ini, sementara mereka juga ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ya, jadi gini, ada 2 hal perkara yang bisa menjadi jurisprudensi kemarin, yaitu yang tadi dari media sosial. Yang rame pada saat itu adalah pengumpulan RT. Mereka mencari? Enggak, tapi mendapatkan informasi dari media sosial. Setelah dihantam kanan, kiri, muka, atas, belakang itu, Bawaslu Samarinda khususnya memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Itu peran aktif, salah satu peran aktif dari masyarakat, yaitu membuat ada anekdot ya, bukan membuat, maksudnya ada anekdot no viral, no justice. Kan begitu ya. Nah itu salah satu pengumpulan itu juga. Nah tapi ada yang saya kritik juga gitu loh. Ada yang bukan kritik tetapi Bawaslu kebablasan juga, padahal belum masanya. Ya, belum masa
belum masa tahapan kan gitu ya, belum masa tahapan gitu ya. Tetapi kebablasan juga nih memeriksa kan gitu. Ada juga begitu gitu loh. Nah, jadi artinya harusnya memang terkait dengan SDM, ya susah juga Mas kalau SDM sudah dibatasi sekian orang. Nah minimal Bawaslu bisa membuat di luar itu, tapi saya nggak tahu pembiayaan gimana ya, gimana, karena saya ingat betul bahwa ada silva juga di kemarin itu terkait dengan Bawaslu. Kan gitu ada silpa juga yang harus dikembalikan kepada negara. Nah minimal nanti pada saat membuat RKA atau apapun itu dibuatlah partisipasi masyarakat untuk memberikan honor. Misalkan 150 orang ini menjadi tangan kanannya tadi, ya berbicara upaya mereka kinerjanya kan gitu. Ya minimal ya uang minyak atau apa kan bisa gitu. Oke. Nah itu minimal itu dulu lah gitu. Baik, Itu. saya akan memberikan kesempatan lagi kepada audiens untuk merespon terkait dengan apa yang disampaikan. Silakan, boleh dibantu berdiri. Kami sudah siapkan mikrofon, silakan langsung menyampaikan sesuai dengan substansi yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Perkenalkan, nama saya Tri Siswati dari LSM Mata Hati Peduli. Di sini saya mau menanyakan terkait peran serta kaum perempuan. Nah, di sini upaya apa yang harus dilakukan masyarakat sebagai pengawas partisipatif, terutama peran serta kaum perempuan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan Pilkada 2024. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri, masih juga dari Mata Hati Peduli. Boleh ditanggapi Mas Sugeng untuk keterlibatan peran serta dari perempuan untuk menjaga kondusivitas dari pelaksanaan Pilkada. Kalau untuk perempuan sebenarnya di penyelenggara pemilu tingkatan ad hoc kita ada porsi 30%. 30% itu bukan porsi tetap tapi porsi proses. Pendaftaran itu kita kasih porsi 30%, itu satu. Kedua, melibatkan unsur gender perempuan di Bawaslu itu ada program sosialisasi juga, baik outdoor maupun indoor. Itu juga bukan bagian dari keterlibatan perempuan itu sendiri. Memang agak susah, semua harus didudukkan pada porsi masing-masing. Karena kalau enggak gitu tetap ada tuntutan. Nah, tolok ukurnya kita semua itu adalah kembali pada bahwa proses pemilu itu berjalan lancar dan tertib gitu misalnya. Tidak ada banyak pelanggaran dan sebagainya. Saya kira itu. Oke, pada intinya sebenarnya tidak ada yang membedakan ya, entah laki-laki atau perempuan. Intinya semua pihak masyarakat unsur mana saja itu boleh sebenarnya untuk terkait dengan pengawasan gitu Mas Sugeng ya. Belum lagi ketika kita memberdayakan ad hoc. Ada yang ingin ditanggapi dari Mas Roy terkait dengan kondisi saat sekarang masyarakat? Ini tadi terkait dengan peran perempuan yang sebenarnya juga ingin bersuara ketika berbicara masalah kerawanan, kondusivitas. Apa yang Mas Roy bisa tanggapi? Ya, jadi gini Mbak, saya akan berterima kasih kalau Mata Hati yang isinya mudah-mudahan banyak teman-teman perempuan ya, teman-teman perempuan sekarang daftarkan Mbak. Teman-teman kan punya legalitas nih, kan gitu Mas. Teman-teman punya legalitas, masukkan legalitas Anda ke Bawaslu. Nanti kalau Bawaslu tidak mau protes bilang saya, nanti kita gugat sama-sama ini Bawaslu. Kalau mau peran serta perempuan ini salah satu contoh Mas, salah satu contoh diperbolehkan Bawaslu untuk membuka peluang sama-sama menjadi pemantau pengawas independen di luar ad hoc ya, di luar ad hoc. Saya nggak tahu nanti pembiayaan gimana, biasanya dari sana sendiri gitu. Nah, saya nggak tahu, saya masuk dalam forum rektor itu mulai tahun 2000, mulai dari 99, 2004 saya masuk forum rektor, di pengawas itu forum rektor masuk sampai 99. Kemudian sudah selesai menjadi
Ya macam-macam lah terbang. Karena hidup saya sedikit-sedikit ya itu tadi. Menjadi tenaga ahli ini gitu. Mbak mulai sekarang Mbak punya legalitas, teman-teman perempuan, saya lebih percaya, mohon maaf, saya lebih percaya mulut emak-emak yang lebih jago daripada teman-teman yang laki. Untuk mensosialisasikan membentuk partisipasi ini. Ibu-ibu kalau sudah kumpul baru 1, 2 aja siapa raja jalanan. Kalau bukan emak-emak, kan begitu. Nah itu. Makanya sekarang mata hati kalau memang punya legalitas, daftar masih ada waktunya ya Mas. Nanti kalau sudah buka hubungi sama Mas Sugeng. Kalau Mas Sugeng enggak terima nanti bilang saya, nanti kita gugat sama-sama. Mungkin begitu. Mas Sugeng, saya ingin tanyakan lagi terkait dengan apa sebenarnya yang masih menjadi kendala bagi Bawaslu ketika ingin mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawal atau mengawas terkait dengan pilkada ini. Apa sebenarnya yang masih dirasakan sebagai sebuah kendala bagi Bawaslu Kota Samarinda? Ini secara eksternal ya, jadi membangun kesadaran publik itu kan seperti menggarami lautan, tapi kita optimis untuk itu. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, kerja-kerja kita dimulai dari hari ini. Hari ini kita ngumpulin teman-teman, nanti tahapan lanjutnya juga akan ngumpulin terus bergerak dinamis seperti rotator gitu kan. Karena kerja-kerja pemilu ini tidak bisa dilihat saat itu, next time dia. Akumulasinya nanti pada akhir itu, pada saat semua orang berduyun-duyun ke TPS, semua orang mau mobilisasi diri untuk sadar loh ya. Karena yang nggak sadar juga banyak. Kita sadarkan mereka bahwa pemilu itu bagian dari kita, itu aja. Oke, lantas sejauh ini apakah ke depan akan ada program-program dari Bawaslu, Pak Sugeng, yang kemudian akan digelontorkan untuk memaksimalkan agar ini sesuai dengan harapan masyarakat? Ya, kan ada kalau kita bikin circle gitu kan, kontestan partai politik dan sejenisnya, masyarakat, baru penyelenggara. Kalau kita triadik gitu kan. Nah, di Bawaslu itu ada berapa divisi? Ada 4 divisi. Nah, nanti mereka akan bergerak sesuai dengan kerja-kerja pengawasan mereka. Nah, ada yang ngurusi masyarakat, ada yang ngurusi partai politik, ada yang ngurusi masyarakat untuk hal-hal tertentu, misalnya pelanggaran dan sebagainya. Nah, kita semua akan satu sinergi untuk membentuk tujuan akhir kita. Ini kan semua kan teman seiring sejalan ini kan, dan setujuan gitu. Saya kira itu. Jadi tidak ada pesimis lah, optimis semua nih. Pemilu yang akan datang, pemilihan serentak ini terlaksana dengan demokrasi yang benar-benar sesuai dengan undang-undang. Saya kira gitu. Baik, kita sudah masuk pada segmen terakhir. Saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Dari Mas Roy dulu, apa yang Mas Roy sampaikan sebagai closing statement terkait dengan tema kita hari ini? Silakan Mas Roy, singkat saja. Ya, singkat saja. Ayo teman-teman, siapapun mau NGO mau siapa, daftarkan untuk membentuk partisipasi aktif publik dalam pengawasan pemilu kada serentak nanti di 2024. Ayo sama-sama kita mendaftarkan diri menjadi pengawas independen melalui Bawaslu. Nah, ini saya baru baca tanggal 6 Juni kemarin sudah dibuka oleh Bawaslu RI. Ya, silakan teman-teman, kita ini enaknya akademisi Mas, sembarang aja ngomong. Jadi artinya ayo kita sama-sama supaya pilkada serentak ini sukses dan partisipasinya meningkat lebih banyak lagi. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Mas Sugeng, ada yang disampaikan terakhir, closing statement dari Bawaslu Kota Samarinda kepada seluruh masyarakat, silakan. Baik, saya menggunakan kata-kata Bung Karno untuk bisa memantik keinginan kita bersama. Bung Karno pernah berkata dalam bahasa Jerman, Samen Bandeling Pan Ale Revolution Krachten. Nah, artinya adalah seluruh kekuatan dari kiri dan kanan mempunyai satu tujuan, yaitu tentang demokrasi yang benar-benar bermartabat, jujur, adil, dan berintegritas.
melibatkan semua orang, tidak memandang suku, ras, dan golongan adalah bagian dari tujuan mulia dalam demokrasi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Mas Sugeng, Mas Roy. Boleh aplaus untuk narasumber kita. Saudara, memang tidak mudah sebenarnya ketika kita berbicara demokrasi di negeri ini. Ada banyak ujian yang harus kita lewati. Namun tahapan-tahapan ini mau tidak mau harus kita jalani bersama. Termasuk juga melalui pesta demokrasi yang melibatkan banyak pihak dan juga Anda yang memiliki hak suara. Tapi tidak hanya itu, Anda pun juga memiliki hak untuk melihat sejauh mana sebenarnya pelaksanaan tahapan yang dilalui, mengawasi setiap prosesnya, memastikan ini kemudian bisa berjalan seperti yang diinginkan dan sesuai peraturan yang berlaku. Artinya kita benar-benar harus punya kepedulian. Edukasi politik memang kita tidak dapatkan secara menyeluruh, tapi setidaknya kesadaran politik kita lah yang kemudian akan menjadikan kita lebih dewasa dalam berpolitik untuk melihat sejauh mana sebenarnya mengukur kondisi di daerah kita dan juga melahirkan pemimpin seperti yang kita inginkan. Terima kasih kepada Bawaslu Kota Samarinda yang melahirkan hari ini kita berdiskusi bersama TVRI Stasiun Kalimantan Timur untuk Publika yang nantinya juga akan kita hadirkan dalam beberapa topik-topik yang lainnya. Saya Said Hussein mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.